Selamat pagi saudara. Silakan ditampilkan slide-nya. Topik kita bulan ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi dari firman ini kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang Yesus katakan tentang kita murid-muridnya. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Dan berikutnya adalah kamu adalah terang dunia. Yang menurut saya kita semua bahkan dari sekolah minggu sudah tahu hal ini. Pertama kita adalah garam dunia, berikutnya kita adalah terang dunia. Ya. Nah, saudara, kata kamu dalam bahasa aslinya itu berarti plural, jamak. Jadi kata kamu juga bicara mengenai satu komunitas. Kamu sebagai satu jemaat, JB3, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi tidak cuma sebagai individu, tapi sebagai komunitas kita juga adalah garam dunia. Ya. Next, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pengaruh garam dan terang yang seharusnya menjadi identitas kita secara pribadi maupun sebagai satu komunitas, sebenarnya tidak didasarkan pada apa yang kita katakan atau lakukan. Bukan dengan apa yang kita katakan atau lakukan, bukan. Kalau kita menyadari bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia Tuhan, menjadikan Dia Juru Selamat kita, banyak orang hanya menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat Natal. Setiap kita Natal, ditantang lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi sepanjang tahun dan bahkan tahun-tahun berikutnya, apakah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Yang berarti penguasa tunggal atas hidup kita, kurios, penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Semua impian kita, semua cita-cita kita harus taklukkan di bawah kaki Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk lakukan dalam hidup kita? Karena kita ini ciptaannya. Sewaktu seseorang menciptakan sesuatu, pasti ada gunanya. Nah, apa guna kita? Kita harus tanya pada Tuhan. Sampai itu terjawab dalam hidup kita nggak pernah dapat damai sejahtera itu. Kita nggak pernah dapat satu kepuasan sampai kita mendapatkan jawaban untuk apa Tuhan menciptakan kita. Jadi apa yang membuat garam dan terang berhasil adalah hanya dengan kehadirannya. Satu terang muncul, dia hadir aja. Kegelapan bisa sirna di sekitarnya. Begitu garam ditabur misalnya ke satu masakan, dia nggak perlu teriak, saya garam, saya akan mengasinkan, nggak perlu. Begitu ditabur, kita udah dapat merasakan asinnya. Jadi saudara, sebagai garam dan terang dunia, dimanapun kita berada, seharusnya dengan kehadiran kita sudah membawa perubahan. Kalau kita hadir dan tidak ada perubahan, harusnya kita bertanya, apakah kita garam dan terang bagi dunia ini. Jadi masuki tahun 2024 ini, mari kita persiapkan diri kita menjadi garam dan terang. Ya, nah sebelumnya saya mau ajak kita melihat pada konteks sewaktu Yesus menyampaikan hal ini. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berbicara pada orang-orang di khotbah di bukit itu, kamu adalah garam dunia. Banyak orang berpikir bahwa garam atau banyak pengkhotbah juga mengkhotbahkan
berbicara mengenai garam dapur. Karena mungkin buat kebanyakan dari kita taunya garam ya untuk di dapur. Taunya garam ya untuk masak. Ya. Jadi begitu ingat kamu adalah garam dunia, langsung kepikirnya Chef Arnold. Ya. Buat saudara yang nggak tahu ya tanya sebelahnya yang ketawa. Ya. Lukas 14, next slide. Lukas 14 ayat 34 sampai 35, garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi hari itu dikatakan di kitab Lukas, khotbah yang sama, Yesus mengatakan hal yang sama, dijelaskan lebih rinci oleh Lukas. Dikatakan tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang atau land, tanah, maupun untuk pupuk. Bahasa aslinya itu dung hill atau manure pile. Itu, maaf saudara ya, kotoran manusia. Bukan kotoran hewan, tapi manusia. Jadi Tuhan bilang kalau kamu jadi garam, gak berguna buat kotoran itu buat apa? Nah hari itu waktu zaman Yesus hidup, itu di Laut Asin di Israel itu kalau musim, karena tingkat kadar garamnya tinggi, jadi kalau musim panasnya terik itu banyak tumpukan garam di pinggir Laut Mati itu. Saking asinnya tidak ada yang bisa hidup kalau ikan-ikan ya. Jadi ada tumpukan garam itu di Laut Mati. Saudara kalau berenang di situ ngapung, ya ngapung. Jadi garam-garam itu dikumpulkan dan dijadikan barang perdagangan. Ada fungsinya. Fungsinya itu bukan cuman NaCl atau garam dapur, tapi macam-macam kayak natrium klorat itu ada di dalam. Natrium, macam-macam unsur kimia ada di dalam garam yang dikumpulkan itu. Jadi garam yang dikumpulkan ini tujuannya untuk pupuk waktu itu. Ya, menumbuhkan hal-hal yang baik. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, buat orang-orang yang mendengarkannya hari itu, di khotbah di bukit itu mereka langsung nangkap. Buat kita mungkin langsung, oh garam di dapur. Tapi sebenarnya tidak. Waktu itu, untuk pupuk, menumbuhkan hal-hal yang baik. Jadi kita ada sebagai garam untuk menumbuhkan hal-hal yang baik dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah sebagai disinfektan. Waktu dia bersentuhan dengan tanah, dia menjadi pupuk. Waktu garam itu, nah kalau kita hari ini ada flush toilet, tinggal dipencet. Kalau sekarang sudah tidak perlu dipencet lagi, lambaikan tangan saudara di depannya, wah langsung flush. Keren. Atau saudara berdiri juga dia langsung flush. Keren. Sekarang lebih canggih lagi, saudara masuk ke toiletnya, toilet covernya kebuka. Sudah siap menyambut saudara. Di negara-negara musim dingin, saudara pencet heater, saudara duduknya hangat. Enggak dingin. Sudah keren zaman sekarang. Zaman dulu, waduh. Sebenarnya mah bukan zaman dulu lah. Hari ini pun saudara di daerah pedalaman masih begitu. Gali lubang. Gali lubang. Jadi ya mungkin dikasih papan 2. Nah saudara jongkok di atas papan itu dan saudara buang air besar. BAB. Zaman dulu di Israel ini yang dilakukan. Mereka gali,
mereka BAB, setelah itu ada kotak isinya garam. Ambil garamnya, ditabur setelah saudara selesai melakukan bisnis saudara. Tabur. Tujuannya supaya mematikan kuman-kuman. Jadi itu tujuannya. Menghentikan hal-hal yang buruk sebagai disinfektan. Ya. Ada satu ayat yang saya baca baru-baru ini mengatakan bahwa anak bayi yang baru lahir apakah tidak dilumuri garam sebagai disinfektan. Disterilkan badannya dengan garam. Jadi sekali lagi bukan garam dapur ini maksud Yesus. Tapi pupuk dan disinfektan. Apakah kita sudah berperan sebagai itu? Sebagai pupuk dan disinfektan. Menumbuhkan hal-hal baik di sekeliling kita dengan keberadaan kita. Dan mematikan hal-hal yang buruk di sekeliling kita. Jadi sekali lagi bukan apa yang kita perlu lakukan, tapi siapa jati diri kita. Itu fokus saudara. Jati diri kita ini kita evaluasi apakah kita ini seperti garam dan terang tidak bagi dunia ini. Evaluasinya ini. Kalau kita tidak sedang melakukan hal ini dalam hidup kita, ya kita bisa jadi dibilang tawar atau redup kalau terang. Karena kita enggak berdampak. JB3 dari dulu, dari zamannya Pastor Gerrit sudah selalu diajarkan kita jadi berkat bagi bangsa ini. Itu sebabnya saudara yang sudah puluhan tahun di sini, 30 tahun, 30 tahun enggak ada yang 40 tahun lah, karena belum ada JB3 40 tahun lalu. Saudara udah 30 tahun lebih di sini, kalau saudara tidak atau belum menjadi berkat, rasanya ada yang salah. Next. Jadi Tuhan menempatkan kita di dunia, usaha kita, lingkungan kita, sekolah, kampus, itu sebagai pupuk untuk benar-benar menumbuhkan hal-hal yang baik. Dan sebagai disinfektan untuk membuat hal-hal buruk berhenti berkembang. Next, kamu adalah terang dunia. Terang juga memiliki dua sisi. Yang pertama, terang menampilkan apa yang benar dan baik. Yang kedua, terang menyingkapkan apa yang buruk dan salah. Kalau malam-malam saya masuk kamar mandi saya nyalakan lampu. Nah, kadang-kadang kelihatan tuh langsung, ada yang bergerak. Nah, kecoa. Kecil. Kabur langsung nyumput lagi. Jadi terang ketika dia hadir, dia ada dua sisi juga. Satu, memperlihatkan hal-hal baik nih yang sedang terjadi. Atau masih ada, itu masih ada hal-hal yang buruk yang masih terlihat ketika dia hadir. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Nah kita sebagai murid-muridnya, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, harusnya juga menjadi terang dunia. Jadi terang itu berkonfrontasi hanya dengan dia hadir. Dia hadir aja udah buat konfrontasi. Dengan keburukan tentunya ya konfrontasinya. Next. Jadi Tuhan menempatkan kita di kantor, sekolah, kampus, lingkungan kita agar kehadiran kita sebagai terang dunia akan memperlihatkan apa yang benar dan menyingkapkan apa yang salah. Jadi tugas kita adalah mengarahkan Tuhan, mengarahkan manusia-manusia lain di sekitar kita, mengarahkan dunia ini kepada Tuhan sebagai mercusuar. Hati-hati tuh ada mercusuar. Biasa mercusuar di atas karang. Jangan pokoknya mercusuar itu membuat para pelaut itu aman. Ya, zaman dulu berlayar itu melihatnya terang.
kepada bintang. Nggak ada kompas waktu itu zaman dulu. Cuma lihat bintang dan mengikuti rasi bintang itu. Yang hebatnya nyampe juga. Kalau saudara di tengah laut, nggak ada pulau satupun di sekeliling saudara. Dan saudara hanya mengandalkan terang di atas. Dan saudara menuju kepada gugusan rasi tertentu. Saudara bisa nyampe di pulau yang saudara mau tuju. Menurut saya itu luar biasa. Mereka yakin bahwa bintang itu gak akan geser kemana. Jadi nyasar, enggak. Di situ aja rasinya. Rasul Paulus mengatakan dalam next Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Yesus mengharapkan bahwa kita menjadi bintang di dunia ini. Menjadi terang, cahaya. Ketika orang melihat kita ada yang beda ya. Enggak biasanya orang-orang seperti itu. Enggak biasanya bisnisnya kayak begitu. Ada yang beda. Bicara mengenai terang ini saudara. Saudara ada satu film, lucu saudara. Judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Ada yang sudah nonton? Film Indonesia, jarang yang nonton ya film Indonesia ya. Padahal film Indonesia kadang-kadang bagus-bagus. Ya. Nah yang ini recommended. Specifically kalau saudara dari keturunan Batak. Wah harus nonton. Rugi gak nonton. Jarang-jarang ada film ceritain mengenai keluarga Batak. Kehidupan sosial. Tapi boleh ditonton, bagus. Ya, yang mainnya para komedian. Keren. Jadi ada lucunya juga, ada harunya juga. Ya. Dia bilang gini, ada satu quote yang pas banget sama khotbah ini. Dia bilang ini, urip iku urup. Nah, buat saudara yang orang Jawa ngerti ya, urip iku urup. Jadi urip itu hidup, iku itu. Hidup itu urup atau bersinar, nyala. Jadi hidup itu saudara harus bersinar. Bawa kehidupan. Bawa terang. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Saya pikir awalnya film horor, ternyata enggak. Next. Ada 3 syarat utama yang memungkinkan garam dan terang berfungsi secara efektif di dunia ini. Jadi sekali lagi Yesus ketika berbicara kamu adalah garam dan terang dunia enggak cuma individu ya. Dia bicara mengenai plural, keseluruhan. Sebagai satu jemaat. Ada syaratnya. Yang pertama, next. Garam dan terang perlu memiliki kualitas yang tepat agar dapat memenuhi fungsinya. Makanya dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, buat apa? Kalau lampu atau pelita itu ditaruh di bawah gantang, buat apa? Atau ditaruh di bawah ember, ditutup sama ember, udah hilang. Buat apa? Tuhan bilang. Jadi kalau hidup kita tidak berfungsi, buat apa? Tutup di bawah ember, selesai. Buat apa? Nah Yesus berkata jangan begitu. Harusnya kita berfungsi. Garamnya harus asin, sinarnya harus terang. Saudara ketika kita dilahirkan kembali, saudara mau tahu bedanya orang yang lahir kembali atau enggak? Saudara lihat, waktu saya mengingat puluhan tahun lalu waktu saya mengenal Yesus, SMA saya hari itu. Saya nggak sebut tahunnya supaya saya nggak ketahuan umurnya. Tapi waktu saya SMA kelas 2 saya menerima Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Tanpa disuruh. Saya nggak nyontek lagi. Teman saya sampai meninggalkan saya. Kalau dulu, zaman dulu bangkunya itu jadi satu ya. Jadi satu, mejanya juga jadi satu. Jadi teman sebelah udah pergi meninggalkan saya. Kenapa? Karena saya teman nyontek dia.
Matematika dia nyontek saya, hafalan saya nyontek dia. Jadi pas sebetulnya, klop. Tapi sejak saya tidak nyontek, saya mulai tutupin. Dia bilang, duh sombong banget sih lu tutup-tutupin sekarang. Ya tapi itu harga yang saya harus bayar. Ketika saya mengikuti Yesus, gak ada yang sampaikan. Gak ada dari firman di depan, jangan nyontek, gak ada. Waktu saya dengar khotbah-khotbah tidak. Tapi dalam hati kecil saya tahu bahwa saya harus hidup benar. Itu Roh Kudus saudara. Yang mulai berbicara, membisikkan hal-hal sesuai kebenaran dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara melihat orang yang kasar, marah-marah, nonjok istrinya misalnya, atau memperlakukan kasar suaminya. Saudara, pertanyaan saya, udah lahir baru belum? Jadi jangan saudara ditipu atau tertipu bahwa oh saya udah lahir baru, tapi saudara masih nonjok istri saudara. Salah saudara, gak benar itu. Saudara harus bertobat kembali itu. Kenapa? Karena bukan itu. Jati diri saudara belum menjadi garam dan belum menjadi terang. Belum, Roh Kudus belum memenuhi hidup semua. Nah hati-hati sekali dengan penipuan-penipuan di dunia ini. Karena banyak orang yang gak berubah hidupnya, tapi dia berpikir dia sudah Kristen, dia sudah dilahirkan kembali, dia sudah benar hidupnya, salah. Saudara, menyedihkan nanti akhir hidupnya. Gitu. Menyedihkan, kenapa? Karena ya salah aja. Yesus bahkan bilang dengan sangat sederhana, kamu mau lihat hidup seseorang, lihat buahnya. Kalau buahnya gapokin istri, saudara, gimana? Gimana pembenarannya bahwa dia anak Tuhan? Yesus yang orang Samaria aja itu berzina, tidak mukul, tidak lempar batu. Engkau gebugin istrimu. Gimana sih? Engkau berkata kasar bahkan. Setajam pisau. Kasar, bentak. Gimana? Sedih lah. Tapi kekristenan itu kan kehidupan. Nah kalau kehidupan saudara begitu yang menyedihkan. Gak sesuai dengan firman saudara. Gak benar. Jadi sekali lagi. Tuhan mau kita menjadi garam yang asin, terang yang terang. Berfungsi. Ya. Jadi periksa hidup kita. Mudah-mudahan firman hari ini, pagi ini melihat hidup kita. Pernah satu hari di mobil, ini bercanda ya saudara, di mobil kita lagi nyetir, toto ada anjing lewat. Anak saya yang ceweknya suka bercanda. Dia bilang gini, anjing, kaget kita. Wis, ngapain? Itu, ya tapi nadanya jangan begitu. Dia ketawa, bercanda gitu. Kaget ya gitu, bercanda lah Dad. Oh iya. Jadi intonasi aja beda banget. Ya, itu kan sesuatu yang lucu ya, papi gitu ya. Ada yang saya tahu di sini sering ngajak anjingnya jalan, itu menyenangkan kan. Begitu, anjing, kaget. Lah kalau perkataan itu masih terus umpatan-umpatan itu keluar dari mulut saudara ya ada yang salah. Macam-macam kan bisa dirubah belakangnya NG jadi R. Nah itu orang Bandung tuh. Saudara hidup di Bandung nah begitu tuh. NG dirubah jadi R. Jadi kata-kata itu perbendaharaan itu hapus saudara. Next, Mazmur 108 ayat 34 sampai 36. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Perangkap bagi mereka. Jadi cara kerja dunia ini bisa nge-trap kita, bisa menjerat kita.
Kalau kamu nggak nyontek, kamu nggak akan lulus. Nah itu trap. Dosennya killer, kamu nggak nyontek, nggak akan lulus, dah percaya. Nah, hati-hati, jebakan. Kalau kamu nggak tipu-tipu dalam bisnis, kamu nggak akan pernah kaya. Nah itu cara kerja dunia. Hati-hati. Karena berhala kita hari ini tuh bukan kayu yang kita sembah tiap hari, bukan. Berhala kita itu bisa jadi cita-cita kita yang kita pengen banget, kalau enggak bisa. Cita-cita atau berhala kita bisa jadi idol kita, NCT, siapa lagi? BTS. Kalau saya nyebut saudara nggak tahu ya, ketahuan umurnya berapa lah ya. Pokoknya kalau nggak nonton saya nggak bisa hidup. Ya itu berhalamu. Seharusnya yang muncul dari mulut saudara, tanpa firman aku nggak bisa hidup. Pernah muncul dari mulutmu? Seperti Mazmur Daud, Tauratmu kucintai ya Tuhan. Next. Jadi kita bisa menjadi seperti dunia sehingga orang tidak bisa lagi melihat kekasan Kristus dalam diri kita. Dan kemudian kehadiran kita tidak membuat perbedaan lagi. Sama aja, saudara sama orang-orang sama aja, nggak ada bedanya. Next, bagaimana kita menjaga kekasan kita sebagai garam dan terang dalam dunia ini? Nah ini penting saudara, ini intisari dari khotbahnya. Bagaimana kita menjaga hidup kita tetap jadi garam dan tetap jadi terang. Nah perikop garam dan terang dunia ini dalam khotbah di bukit itu diapit kayak sandwich ya, dia ada di tengah dagingnya. Nah di atasnya itu roti atas dan bawah. Roti yang atas itu beatitude, ucapan bahagia. Kalau kita mau tetap menjadi garam, ingat beatitude. Berikutnya, kalau kita ingin tetap menjadi terang, ingat hukum-hukum yang Tuhan katakan setelah itu. Next. Jadi kalau kita kehilangan fungsi kita sebagai garam, kita kembali ke ucapan bahagia, beatitude. Next, yang pertama Matius 5 ayat 3 sampai 10 ya, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah, jangan saudara belagu, saudara tuh miskin di hadapan Allah. Kekayaan saudara tidak bisa membuat saudara sombong, itu hanya titipan Tuhan. Bayangkan saudara jadi seorang bendahara dalam satu perusahaan, dan saudara bilang, ini uang saya, bukan uang bos saya. Kurang lebih saudara seperti itu. Aneh kan? Jadi saya mau pakai buat apa aja uang ini boleh. Kenapa? Ya karena ini uang saya. Bukan, saudara bendahara. Saudara penata layan. Jadi kalau bos saudara bilang, pakai uang ini untuk misalnya untuk beli alat tulis. Bendahara gak boleh bilang, gak boleh karena ini uang saya. Ini hak saya. Saya nggak mau pakai buat beli alat tulis. Saya mau pakai belinya untuk beli make up saya. Nggak bisa. Kenapa? Karena saudara penata layan. Saudara diberikan harta di dunia ini untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, miskinlah di hadapan Tuhan. Berlakulah seperti seorang pengemis di hadapan Tuhan yang Tuhan, I really need you. Tanpa engkau saya nggak sanggup. Tanpa engkau sia-sia apapun yang saya kerjakan. Itu miskin di hadapan Tuhan. Berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara lihat, kalau saudara kasar, bisanya nyindirin orang terus, saudara enggak lagi lemah lembut. Enggak benar. Berubah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kalau saudara tiap hari lewat tanpa baca firman, sudah pasti saudara enggak lapar, sudah pasti saudara enggak haus. Orang haus nyarinya apa? Minum. Saudara enggak minum dari firman Tuhan yang bisa menyucikan hati saudara, membersihkan hati saudara setiap hari. Pernah tahu ayat yang itu? Garam
Apakah bayi ketika lahir tidak digarami? Kalau saudara nggak baca firman saudara, ya saudara nggak akan pernah tahu selamanya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya baca firman Tuhan sepanjang tahun. Saya baca the whole Bible. Ini mungkin udah kali keempat atau kali kelima saya baca. Bukan untuk menyombongkan diri saudara. Kenapa? Karena saya ini miskin di hadapan Allah. Tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya saya nggak bisa apa-apa. Gak bisa. Jadi saya perlu, saya butuh, saya lapar dan saya haus. Berikutnya berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudara murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati saudara murni di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, bukan kasak kusuk bikin keributan, enggak benar. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ketika saudara melakukan hal-hal ini, maka ini yang akan terjadi. Saudara akan dianiaya. Expect itu untuk datang. Ketika saudara bertindak benar, maka orang-orang di sekeliling saudara yang mungkin akan mencemooh, mungkin akan bahkan meninggalkan saudara, tapi saudara bertindak benar. Jadi Tuhan tahu ketika dia menyampaikan beatitude ini, dia udah siap-siap nih, oh ini umatku nih bisa dianiaya ketika dia mengikuti aku. Dan dia bilang berbahagialah engkau ketika engkau dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Bukan oleh sebab kesalahanmu sendiri. Nah itu mah konyol. Tapi oleh sebab kebenaran saudara dianiaya. Next, jadi kalau terang kita mulai redup. Kalau garam tadi, kita cara memeriksa diri kita masih asin atau tidak, ya garam tadi itu. Beatitude tadi kita periksa, apakah kita masih murah hati, apakah kita suci hatinya, apakah kita terus lapar dan haus akan kebenaran. Kalau enggak kita bisa jadi sudah tawar tanpa kita sadari. Dan kita hanya datang ibadah tiap minggu, memuji menyembah Tuhan dan berpikir bahwa kita oke-oke aja. Tidak, we are not okay. Ya. Nextnya adalah kalau ini terang mulai redup harus bagaimana? Kita kembali ke hukum-hukum moral Tuhan. Nah dunia yang terjadi di dunia adalah dia menurunkan standarnya. Supaya bisa matching sama manusia. Ketika standar untuk hidup benar itu sulit dicapai, dia turunkan standarnya supaya kita bisa adapt. Kalau Tuhan enggak. Yang Tuhan lakukan diangkatnya moral manusia supaya bisa mengikuti standar-standar moral itu. Tuhan gak pernah mengizinkan kita menurunkan standarnya. Dan dia dorong kita untuk ayo kamu bisa lakukan ini. Next, jadi apa yang diutarakan Musa secara lahiriah bagi umat Israel, hukum-hukum Taurat itu, saudara tahu hanya 10, tapi sebenarnya ada hukum-hukum Taurat lain yang Musa jabarkan. Banyak sekali. Dan oleh umat Israel akhirnya tambah lama tambah sulit aja. Nggak mungkin aja. Jadi Yesus dari hukum Taurat itu dibawa dalam khotbah di bukit itu setelah ucap garam dan terang dunia, ucapan-ucapan berikutnya itu mengenai hukum itu. Yesus membawanya kepada level yang lebih tinggi. Yaitu bicara mengenai hati. Jadi Musa bicara mengenai tindakan, jangan berzina. Yesus bawanya ke dalam hati. Kalau kamu mengingini saja wanita itu sudah dalam hatimu, engkau sudah berdosa. Awal perselingkuhan itu muncul dari keinginan hati, saudara. Saudara mengingini, nah, Tuhan bilang sudah berdosa. Jadi stop. Apalagi kalau saudara sudah berpasangan. Kalau saudara belum berpasangan boleh ya. Saudara belum punya pasangan, belum punya istri atau suami. Justru saudara harus mengingini. Kalau enggak ya saudara kapan menikahnya ya. Mengingini maksudnya mendambakan pasangan hidup. It's okay. Tapi kalau saudara sudah menikah, stop. Jaga hatimu. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Saudara menjaga hati atau tidak. Musa mengatakan jangan bersumpah.
Tuhan bilang kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, sudah berdosa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, berdoalah buat mereka. Siapa yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, itu butuh keteguhan hati untuk melakukannya ya saudara. Hukum Taurat berkata, kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu. Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, bahkan yang menganiaya kamu. Yesus meneruskannya, kumpulkanlah harta di surga. Saudara baca Matius 5, 6, 7. Kumpulkan harta di surga, kata Yesus. Yang di surga itu kekal, abadi. Jadi jangan fokus hidup kita hanya mengumpulkan harta di dunia ini. Berapa banyak aset yang kita punya. Jangan, salah saudara. Fokusnya adalah apa yang saya sudah taruh sebagai tabungan saya di surga. Harta yang kekal, yang ngengat dan karat tidak dapat mengambilnya. Katakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Ada Mamon, ada Tuhan. Salah satu, gak bisa dua. Jangan menipu diri kita dan kita bilang, saya masih bisa dua-duanya kok. Enggak, satu yang harus yang utama dalam hidup kita. Nah ini yang paling banyak orang Kristen mudah lakukan. Dikatakan Matius 6 ayat 25-34, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kalau saudara mau jadi terang, ini kuncinya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saudara khawatir, saudara berdosa. Jangan khawatir akan hidupmu. Gampang kan? Diam semua. Diam semua. Saudara, kalau saudara tidak khawatir aja dalam hidupmu, saudara otomatis jadi terang. Orang kan bingung. Oh lagi susah gini, kok kamu tenang-tenang aja ya? Nah itu. Karena saudara gak khawatir. Kenapa kita bisa gak khawatir? Karena kita berpegang pada Tuhan yang hidup, Allah pencipta semesta ini. Sulit gak? Sulit saudara. Buat saya sendiri sulit. Tapi ketika apa yang saya lakukan ketika dalam tekanan yang begitu berat, saya langsung bilang gini, Tuhan aku berserah. Nyerah. Udah gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan bantu. Help me. Menjerit pada Tuhan. Udah gak sanggup Tuhan. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Jangan kamu khawatir. Burung di udara aku jaga. Ayat-ayat itu saudara udah hafal. Tinggal saudara praktekkan. Jangan khawatir. Ada lagi jangan kamu menghakimi. Ada ya khotbah saya sebelumnya. Golden rule. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga buat mereka. Matius 7, 19 ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah yang jelek, tebang ya kata Tuhan ya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati saudara ya, jangan tertipu. Matius 7, 24-25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara nggak melakukan firman Tuhan, saudara mendirikan rumah saudara di atas pasir. Jadi Yesus menaikkan standar moralitasnya begitu tinggi sampai seakan-akan kita tidak bisa mencapainya. Dan memang itu tujuannya. Supaya kita mengandalkan Roh Kudus. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Itu tujuannya. Supaya kita tahu bahwa Tuhan susah banget. Tapi saya mau Tuhan, ya Tuhan kasih kekuatan. Jadi kita nggak bisa bangga dengan pencapaian dalam hidup kita. Karena itu semua anugerah Tuhan. Jadi kalau terang kita mulai redup, ingat standar moral ini. Lakukan saja apa yang Tuhan katakan dalam Matius 5, 6, 7 lakukan, udah. Otomatis kita akan jadi garam dan terang dunia. Next.
Poin kedua, garam dan terang perlu memiliki jumlah yang tepat. Jadi selain kualitasnya bagus, dia harus jumlahnya cukup. Karena sebagai disinfektan, kalau kita cuma hanya buangnya dikit, nggak jadi. Harus cukup. Pupuk juga harus cukup jumlahnya. Supaya bisa jadi pupuk. Nah, salah satu studi sosial itu mengatakan bahwa ketika 25% dalam satu komunitas ada 25% orang sepakat dan melakukan perubahan, maka itu bisa membawa tren yang baru. Studi sosial, 25%. Jadi, next, butuh 25% orang Kristen yang benar-benar berkomitmen di organisasi manapun, di gereja manapun untuk bisa mengubah tren sosial dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya bisa terlihat dampaknya. Saudara, saya cukup bangga kalau ketemu dengan hamba Tuhan lain dan dia bertanya apa aja pelayanan yang sudah dilakukan oleh JB3. Saya sebutin satu-satu, ya. Ada Young Tigers, Metro Starlight, ada Setara, ada Rumah Ruth, ada Puspa, ada Cahaya Bangsa, dan saya sambil merenungkan firman ini 25% enggak ya jemaat kita yang sudah melayani di bidang-bidang area ini. Muncul lagi terakhir Imperfect, ada 25% enggak? Kalau ada, kita bisa bawa dampak, saudara. Bawa satu perubahan. Dan saya cukup yakin lebih dari 25%. Yang kita berharap ada 25% orang dalam setiap pelayanan kita. Sungguh-sungguh. Di Setara 25% orang sungguh-sungguh pelayannya. Di Cahaya Bangsa 25% orang sungguh-sungguh melayani. Maka dampak secara tren itu akan berubah. Menghadirkan takut akan Tuhan 25%. Jadi sebagai pemimpin pelayanan saudara list 25% enggak orang dalam organisasi saudara yang takut akan Tuhan. Kalau enggak, pelayanan kita tidak akan takut dalam Tuhan. Nilai-nilainya bukan nilai-nilai Kristiani. Jadi kalau kita mau jadi trendsetter bagi kota Bandung, ayo ajak orang-orang untuk menerima Kristus. Untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, kota Bandung dulu aja. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kita mau mengubah dunia, kita mengubah. Ya tapi jumlah kita terlalu sedikit, nggak bisa. Saya baca satu buku, Courageous Leadership itu bicara mengenai gereja mega church, gereja besar. Banyak orang nggak mau dengan gereja besar. Kenapa? Katanya nggak bisa dekat orang-orang di dalamnya dan lain sebagainya. Tapi di buku itu disampaikan bahwa tidak perlu takut untuk jadi gereja besar. Karena hanya gereja besar yang bisa menjadi terang bagi satu kota. Sekali ngomong tuh didengar gitu. Bahkan orang-orang yang parpol juga mau bicara di gereja itu supaya dapat suara. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Kalau kecil ya nggak bisa apa-apa lah. Ngundang juga mereka nggak mau hadir. Jadi ada benefitnya juga dari gereja mega church. Next, yang terakhir. Kita perlu berada di tempat yang tepat. Jadi selain kualitas saudara sebagai garam dan terang, saudara introspeksi dalam hidup saudara, kita punya jumlah yang cukup banyak untuk menggarami dunia ini dan menerangi dunia ini. Berikutnya, kita perlu berada di tempat yang tepat. Jadi garam itu ketika tidak nempel tanah ya tetap jadi garam, nggak menjadi pupuk. Ketika dia tidak menempel pada kotoran itu tidak menjadi disinfektan atau tubuh bayi itu tidak menjadi disinfektan. Dia harus berada di tempat yang tepat. Next, jika kita ingin mempengaruhi dunia kita harus memastikan bahwa garam
dan terang ditemukan di tempat yang tepat. Nah ini penting saudara. Sebelumnya, nih ini penting. Garam dan terang dimaksudkan untuk berfungsi di dunia dan bukan hanya di dalam gereja. Saudara yang kerja di bank, saudara, Pastor Diki, itu nggak bisa datang ke bank saudara dan khotbah, betul? Jadi hanya engkau yang kerja di bank, yang bisa jadi garam dan terang di situ. Saudara yang kerja di bidang usaha, apapun usahanya, nggak bisa pastor saudara datang ke situ dan khotbah-khotbah. Tapi dengan hidup saudara menjadi garam dan terang, saudara bisa jadi berkat. Saudara menjadi guru. Nggak bisa pendetanya datang dan ceramahin tuh orang tua. Kadang-kadang bisa kalau dipanggil ya seminar. Tapi dalam keseharian waktu PTC, Parent Teacher Conference dan lain sebagainya itu terangmu itu terlihat atau tidak? Kalau saudara jadi guru yang biasa-biasa aja, nggak menimbulkan impresi betapa saudara mengenal anak dia. Di Cahaya Bangsa tuh kadang saya dengar orang tua nangis karena gurunya lebih kenal di anaknya daripada dia. Diceritain, oh anak bapak ibu tuh gini, dia tuh senangnya gini, dia orang tuanya nangis, dia nggak tahu. Nah itu di situ saudara menjadi terang dan garam, dimanapun saudara berada. Saudara pastikan tempat saudara, saudara garami dan saudara terangi. Amin saudara? Kesimpulan terakhir. Garam terang perlu punya kualitas, garam terang perlu jumlah yang cukup. Jadi semangat ayo. Ngajak teman kita yang belum mengenal Kristus untuk mengenal Kristus. Semangat untuk ketika kita berada dimanapun juga. Di kelas, ya jadi terang. Jangan saudara yang ngajarin teman saudara nyontek, kacau. Dimanapun saudara berada. Ayo ambil komitmen yang baru saudara. Kita mulai tahun 2024 dengan penuh komitmen. 2024 ini saya mau jadi terang dan garam di tempat saya. Saudara, garam dan terang itu hati saudara sebetulnya. Anak saya kuliah di luar negeri. Doa kami, Tuhan sebelum dia berangkat, kasih bala bantuan dah. Kalau enggak kami ragu nih ngirim. Ada orang yang punya hati. Dia bilang sama Sinta, saya jemput anak kamu. Kita butuh kos, saya cariin kosnya. Kita butuh ini. Oh Ci, pertama anak kamu datang, nginep dulu di rumah saya Ci. Biar dia gak kaget, gak kehilangan keluarganya. Mungkin apa yang dilakukan buat dia biasa, buat kami luar biasa. Buat kami itu pertanda dari Tuhan bahwa ini waktu yang tepat untuk ngirim anak kami. Dan itu salah satu tanda yang kami minta dari Tuhan. Saudara, jadi terang dan garam itu gak sulit. Peka saja dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tengah-tengah kita berada. Maka kita akan bisa jadi garam dan bisa jadi terang buat bangsa ini. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita mau berdoa. Saya mau kita ambil komitmen yang baru, mumpung ini awal tahun saudara. Ayo kita mau nyembah Tuhan dulu dengan satu lagu. Setelah itu baru kita berdoa ya. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu
kehendakku. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara, saya mau mengajak semua dari kita, kalau saudara benar-benar berkata dalam hatimu, selama firman ini dibagikan, saudara tahu bahwa Roh Kudus menggedor pintu hatimu untuk mengembalikan saudara ke jalan yang benar. Kalau saudara yang sudah merasa, aduh hidup saya udah gak asin Tuhan, hidup saya sudah gak menjadi terang. Saudara, ini waktu yang baik untuk saudara mengambil tekad kembali. Tuhan, aku mau berjalan bersama-Mu. Aku menjadi terang dan garam untuk bisa menerangi dunia ini dan menggarami dunia ini. Mari saudara, kita mau berdoa. Saudara, angkat tangan saudara di depan Tuhan. Kita mau berdoa sebagai satu jemaat. Mendedikasikan hidup kita kembali di depan Tuhan. Bapak, Engkau lihat semua tangan yang terangkat. Bapak, aku berdoa Tuhan, Engkau yang membantu kami Tuhan untuk tetap menjadi garam dan tetap menjadi terang di dunia ini Tuhan. Enggak mudah Tuhan. Di tengah semua hal-hal buruk yang ada di sekeliling kami, di tengah semua kemerosotan moral Tuhan di tengah-tengah kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa tetap menjadi terang dan untuk bisa tetap menjadi garam bagi dunia ini. Sebagaimana Engkau kehendaki ketika Engkau memanggil kami. Bekerja terus Tuhan dalam hati setiap orang yang mengangkat tangannya, Engkau yang bekerja terus. Dan kuatkan kami semua Tuhan, beri kami kemampuan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur.